Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Astuti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, Universitas Lampung tahun 2020 dengan NPM 2053053016. Di sini saya akan menyampaikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Ada 3 pengertian filsafat. Yang pertama, filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Yang kedua, filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, filsafat dalam arti praktis dan filsafat dalam arti teoritis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan sebagai arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Yang kedua, filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Selanjutnya, yang ketiga, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Yang keempat, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah tentang hakikat dan Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pembahasan ini dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yang pertama, cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial, budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik makna yang hakiki dari gejala itu. Selanjutnya, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem sendiri adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan organis, yang artinya sila-sila Pancasila tersebut itu saling berhubungan. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya seperti materialisme, idealisme, nasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri-ciri filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama Tuhan, yaitu sebagai causa prima. Yang kedua manusia, yaitu makhluk individu dan sosial. Yang ketiga satu, yaitu kesatuan, memiliki pribadi sendiri. Yang keempat rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.
Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan hanya ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi bangsa pada umumnya. Lalu, wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dianggap mencakup kemestaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.